Iran makin berani dan tidak ada takutnya melawan Amerika Serikat. Mereka baru saja merombak pasukan militer dan menaruh jenderal senior di posisi penting. Tak cuma itu, Iran juga bilang rudal mereka makin pintar dan bisa berbelok di udara untuk menghindari tembakan pertahanan AS. Stok rudal pertahanan AS pun dikabarkan makin menipis akibat perang berbulan-bulan itu. Kondisi ini membuat Presiden AS Donald Trump disebut-sebut sedang bingung antara lanjut menyerang balik atau hanya dia menunggu Iran melemah. Simak perkembangan terbaru perang Iran melawan AS dalam video berikut. Ketegangan di Timur Tengah makin memanas setelah Iran merombak struktur militernya secara mendadak. Melansir Al Jazeera, kantor pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengumumkan penunjukan Mohsen Rezai pada Minggu 10 Agustus 2026. Reza dipercaya menjadi Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi sekaligus perwakilan resmi pemimpin tertinggi. Pria ini adalah veteran perang yang pernah memimpin Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC selama 16 tahun. Penunjukan ini menandai kembalinya jenderal senior berpengaruh ke jajaran utama pembuat keputusan keamanan negara. Tak berhenti di situ, pemerintah Iran juga mengisi 6 posisi militer penting pada Senin 11 Agustus 2026. Ali Abdullahi, yang sebelumnya memimpin komando perang, kini diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Sementara itu, posisi Kepala Angkatan Laut IRGC dipercayakan kepada Ali Osmai. Di samping itu, Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi resmi diangkat menjadi Panglima tertinggi IRGC berpangkat Mayor Jenderal. Fahidi menggantikan Muhammad Pakpur yang gugur dalam serangan pasukan AS dan Israel pada 28 Februari 2026. Perombakan besar-besaran ini memberi sinyal kuat bahwa Teheran siap menghadapi perang jangka panjang. Dalam laporan Al Jazeera, Asisten Profesor Politik Timur Tengah dari George Washington University, Sina Azodi, ikut memberikan pandangannya. Menurut Azodi, penunjukan para pejabat veteran ini membuktikan Iran tidak berniat melunak dalam bernegosiasi dengan AS. Langkah ini diambil untuk memperkuat kendali internal dan menyatukan strategi militer, diplomasi, serta ekonomi dalam satu komando perlawanan. Ancaman bagi militer AS kini makin nyata di garis depan pertempuran. Juru bicara IRGC, Brigadir Jenderal Hussein Mohebi, pada Senin 10 Agustus 2026 mengeklaim rudal balistik Iran kini makin pintar dan bisa mengubah jalur terbangnya di udara. Rudal ini bahkan diklaim mampu beralih ke sasaran lain secara mendadak setelah diluncurkan. Dilaporkan oleh media Defense Security Asia, kemampuan manuver rudal Iran ini dirancang khusus untuk mengecoh sistem pertahanan udara lawan. Tembakan rudal ini siap menembus barikade pertahanan canggih milik AS dan Israel seperti Patriot TAC-3, THAAD, hingga sistem Arrow. Perubahan arah rudal di udara memaksa pihak lawan membuang lebih banyak rudal pencegat untuk mengamankan area yang lebih luas. Situasi ini bertepatan dengan krisis amunisi yang sedang dialami militer AS. Penasihat senior dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Mark Hansen, memberikan fakta mengkhawatirkan. Ia menyebut AS telah menggunakan sekitar 60% dari total stok global rudal Patriot mereka. Selain itu, pasukan rudal pencegat THAAD milik AS juga merosot hingga tersisa separuh dari jumlah sebelum perang. Hansen memperkirakan AS butuh waktu 1 hingga 5 tahun untuk mengembalikan pasukan senjata ke level semula. Meskipun produksi tahunan rudal Patriot sudah dinaikkan dari 300 menjadi 600 unit, target 2.000 unit per tahun diprediksi baru tercapai pada 2030. Sementara itu, Dan Grazier dari Simpson Center menilai penambahan anggaran saja tidak akan cukup menyelesaikan masalah ini. Grazier menyarankan agar AS merancang senjata yang lebih sederhana agar bisa diproduksi lebih cepat dalam jumlah besar. Tekanan militer dan krisis amunisi itu akhirnya berdampak langsung pada kondisi politik di Washington. Koresponden Al Jazeera, Mike Hanna, melaporkan situasi terkini langsung dari Gedung Putih. Hanna menyoroti sikap Trump yang dinilai terus berubah-ubah dan membingungkan. Di satu hari, Trump mengancam akan melancarkan serangan besar.
Namun di hari berikutnya, ia memilih diam sambil menunggu ekonomi Iran runtuh akibat sanksi. Di internal pemerintahan, para penasihat Gedung Putih terus membujuk Trump agar mengambil pendekatan yang lebih tenang. Langkah ini disarankan untuk mencegah eskalasi militer yang lebih luas di Timur Tengah. Para penasihat yakin tekanan ekonomi di dalam negeri Iran akan melemahkan posisi Teheran dengan sendirinya. Namun, para pengamat menilai strategi menunggu tersebut hanyalah angan-angan belaka karena Iran justru makin memperketat posisi kelompok garis kerasnya. Trump sendiri secara terbuka mengaku tetap nyaman dengan posisinya saat ini. Ia merasa telah berhasil menahan ambisi nuklir Iran dan tidak terlalu mengkhawatirkan dampak konflik ini pada pemilu AS pada November 2026. Meski begitu, para pengkritik politik memperingatkan Trump agar tidak meremehkan situasi ini. Ketidakmampuan pemerintah menemukan jalan keluar dari perang Iran bisa berisiko merusak posisi Partai Republik pada pemungutan suara mendatang. Itulah perkembangan terbaru perang Iran melawan AS. Tinggalkan komentarmu, pantau terus informasi terkini seputar isu global hanya di YouTube Kompas.com.